Halo semuanya, selamat datang di Analisis Bisnis Manajemen Strategis. Di kesempatan ini, kita akan membahas salah satu perusahaan kosmetik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu PT Paragon Technology and Innovation. Mungkin sebagian dari kalian lebih familiar dengan brand seperti Wardah, Emina, atau Makeover. Nah, semua brand itu ternyata berada di bawah naungan PT Paragon. Di video ini, kita akan lihat secara lebih dekat bagaimana perjalanan perusahaan, visi misinya, dan tantangan yang mereka hadapi di industri kecantikan yang terus berkembang. Yuk, langsung saja kita mulai. PT Paragon Technology and Innovation, atau lebih dikenal sebagai Paragon, adalah salah satu perusahaan kosmetik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Didirikan pada tahun 1985 oleh Nur Hayati Subakat, Paragon awalnya bernama PT Pusaka Tradisi Ibu dan memproduksi produk-produk kosmetik sederhana. Kini, perusahaan ini berkembang menjadi produsen berbagai merek kecantikan ternama seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan Biodev. Produk-produk Paragon dikenal karena kualitasnya yang baik, inovasi yang konsisten, serta komitmen terhadap nilai-nilai halal, lokal, dan berkelanjutan. Dengan lebih dari 12.000 karyawan dan fasilitas produksi yang modern berskala internasional di kawasan industri Jakarta, Tangerang, Paragon telah menjangkau jutaan konsumen di seluruh Indonesia dan mulai melakukan ekspansi ke pasar luar negeri seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah. Sekarang kita masuk ke visi perusahaan PT Paragon. PT Paragon Technology and Innovation memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan nasional berkelas dunia yang menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui produk dan layanan terbaik. Visi ini mencerminkan ambisi Paragon untuk tidak hanya menjadi pemimpin pasar di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain penting di kancah global. Perusahaan ingin hadir sebagai solusi kecantikan yang tidak hanya mempercantik tampilan luar, tetapi juga membawa nilai-nilai positif dan memberikan kontribusi sosial. Paragon percaya bahwa kesuksesan bisnis harus sejalan dengan kebermanfaatan bagi masyarakat, baik melalui inovasi produk, pembukaan lapangan kerja, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan. Setelah kita membahas visi, mari kita membahas misi dari Paragon, yang terbagi dalam beberapa poin utama yang menjadi panduan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Pertama, Paragon menghadirkan inovasi produk dan layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, membangun ekosistem kerja yang kolaboratif, adil, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Ketiga, berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Paragon juga memiliki semangat Meaningful Beauty and Innovation, yang artinya setiap produk yang diciptakan harus memberikan makna baik dari segi kecantikan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, Paragon tidak hanya menjual produk kosmetik, tapi juga mengusung nilai-nilai kepedulian, etika, dan pemberdayaan. Dari sisi analisis SWOT, kekuatan utama ataupun strength Paragon terletak pada reputasi merek yang kuat dan citra halal yang sangat dipercaya masyarakat. Brand seperti Wardah bahkan sering disebut sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Selain itu, Paragon memiliki kemampuan riset dan pengembangan atau research and development yang unggul, didukung oleh tim ahli yang terus mengembangkan formula baru yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar. Jaringan distribusinya juga sangat luas, mencakup toko retail modern, tradisional, hingga platform online dan e-commerce. Perusahaan juga dikenal memiliki budaya kerja yang solid, dengan program pelatihan yang mendorong karyawan untuk terus berkembang. Analisis SWOT juga memiliki sisi weakness. PT Paragon sendiri memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah ketergantungan yang cukup besar pada pasar kosmetik, sehingga ketika daya beli masyarakat sedang menurun, penjualan juga dapat berpengaruh. Selain itu, pertumbuhan yang sangat pesat, tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas dan pelayanan juga menjadi perhatian. Proses digitalisasi di beberapa lini bisnis juga masih dalam tahap pengembangan, sehingga integrasi data antar departemen belum sepenuhnya optimal. Di samping itu, meskipun sudah mulai ekspansi ke ranah global, tapi kehadiran Paragon di pasar internasional masih terbatas jika dibandingkan dengan beberapa merek-merek multinasional. Analisis SWOT dari sisi peluang atau opportunities. Paragon memiliki potensi besar untuk terus tumbuh seiring dengan meningkatnya tren kecantikan di kalangan generasi muda dan meningkatnya kesadaran akan produk halal dan aman bagi kulit. Pasar kosmetik halal global terus mengalami pertumbuhan, memberikan peluang besar bagi Paragon untuk ekspansi ke negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Selain itu, perkembangan e-commerce dan juga media sosial memberikan kesempatan baru untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Dengan strategi pemasaran yang tepat,
Paragon dapat terus memperkuat hubungan dengan konsumen dan memperluas pangsa pasarnya. Di sisi lain, Paragon juga menghadapi sejumlah ancaman atau threats. Persaingan yang semakin ketat dengan merek-merek global seperti L'Oreal, Maybelline, atau Unilever bisa menjadi tantangan yang besar, terutama di segmen produk premium dan skincare. Selain itu, perubahan tren yang sangat cepat di industri kecantikan menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Fluktuasi harga bahan baku impor juga dapat mempengaruhi biaya produksi, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Tak ketinggalan, tantangan dari maraknya merek-merek indie atau lokal baru yang agresif memanfaatkan media sosial juga menjadi ancaman tersendiri bagi posisi Paragon. PT Paragon Technology dan Innovation tidak hanya sekedar menjadi perusahaan kosmetik, tapi juga sebagai organisasi yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Di tengah dinamika industri kecantikan yang terus berubah, baik karena perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, maupun tren global, Paragon telah memetakan berbagai tujuan strategis untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan tetap menjadi pemain utama di industri ini. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan nilai perusahaan dan semangat untuk terus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan utama Paragon saat ini adalah memperkuat posisi sebagai perusahaan kecantikan nomor 1 di Indonesia, sekaligus memperluas jangkauan ke pasar internasional. Hal ini tidak hanya diukur dari sisi pendapatan tetapi juga dari aspek kebermanfaatan sosial, inovasi produk, kualitas layanan, serta berkelanjutan bisnis. Paragon ingin menciptakan dampak yang luas, bukan hanya pada konsumen tetapi juga pada mitra usaha, komunitas, dan lingkungan. Maka dari itu, berbagai inisiatif strategis dirancang agar pertumbuhan bisnis dapat sejalan dengan dampak positif yang diciptakan. Salah satu sasaran penting Paragon saat ini adalah mempercepat siklus inovasi produk. Jika sebelumnya peluncuran produk baru membutuhkan waktu 12-18 bulan, kini targetnya adalah merangkas waktu tersebut menjadi 6-9 bulan. Hal ini bertujuan untuk merespons tren kecantikan yang sangat cepat berubah, khususnya dari generasi muda yang aktif di media sosial. Dengan memperkuat divisi riset dan pengembangan, serta mendekatkan tim R&D dan dengan konsumen melalui studi pasar yang rutin. Paragon ingin memastikan bahwa setiap produk yang dirilis relevan, inovatif, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam era digital, Paragon juga menetapkan tujuan besar dalam hal transformasi teknologi. Perusahaan menargetkan bahwa dalam 2 tahun ke depan minimal 90% aktivitas bisnisnya, mulai dari manajemen rantai pasok, pemasaran, hingga pelayanan konsumen sudah terintegrasi secara digital. Penggunaan data analytics, sistem ERP, dan Customer Relationship Management atau CRM menjadi prioritas agar Paragon bisa membuat keputusan bisnis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Selain itu, kanal e-commerce juga ditargetkan untuk menyumbang 30% dari total perjumlahan dalam 2 tahun mendatang, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 15-18%. Sasaran ekspansi pasar menjadi salah satu poin penting dalam roadmap Paragon saat ini. Meski telah mendominasi pasar domestik, Paragon ingin menembus pasar internasional secara lebih agresif. Negara-negara yang menjadi fokus utama antara lainnya yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Afrika Utara yang memiliki potensi tinggi untuk produk halal. Targetnya adalah meningkatkan volume ekspor hingga 50% dalam 3 tahun ke depan. Selain itu, Paragon juga ingin memperkuat kemitraan dengan distributor dan retail global untuk memperluas akses ke konsumen luar negeri, terutama di segmen halal, skincare, dan makeup. Sejalan dengan semangat Meaningful Beauty Innovation, Paragon memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka menargetkan pengurangan limbah produksi hingga 40%. Dan penggunaan energi terbarukan dalam proses secara bertahap. Selain itu, perusahaan juga terus memperluas program tanggung jawab sosial atau CSR seperti pelatihan keterampilan untuk perempuan, beasiswa pendidikan, serta pemberdayaan UMKM di sektor kecantikan. Sasaran sosial ini menjadi bagian penting dari identitas Paragon sebagai perusahaan yang tak hanya mencari untung,
tapi juga menciptakan perubahan positif. Dari sisi internal, Paragon juga memiliki sasaran pengembangan sumber daya manusia yang sangat ambisius. Perusahaan ingin membangun budaya kerja yang kolaboratif, kreatif, dan agile. Targetnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan dengan program pelatihan rutin, jenjang karir yang jelas, dan sistem penilaian kinerja yang adil. Dalam waktu 2 tahun ke depan, Paragon berupaya meningkatkan tingkat kepuasan karyawan atau employment engagement idea hingga 85% sebagai cermin lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Mereka juga fokus pada kesetaraan gender dan kepemimpinan inklusif dalam struktur organisasi. Dengan berbagai tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, PT Paragon Technology and Innovation menunjukkan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai perusahaan yang adaptif, inovatif, dan berdampak luas. Strategi yang dijalankan bukan hanya berorientasi pada angka penjualan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan pengalaman konsumen. Harapannya, Paragon tidak hanya dikenal sebagai produsen kosmetik terbesar di Indonesia, tetapi juga perusahaan yang menginspirasi, membawa nilai, dan menjadi kebanggaan bangsa. Dengan dukungan semua pihak, karyawan, mitra, dan konsumen, tujuan besar ini bukanlah hal yang mustahil untuk dicapaikan. Strategi tingkat bisnis merupakan pendekatan perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif di level unit bisnis tertentu. Dalam konteks PT Paragon Technology and Innovation, strategi ini menjadi fondasi dalam bagaimana mereka bersaing di pasar kosmetik yang sangat dinamis dan juga kompetitif ini. Paragon tidak hanya menjual produk kecantikan, tetapi juga menjual nilai, gaya hidup, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Maka dari itu, strategi yang mereka pilih ini dapat mencerminkan pemahaman mendalam terhadap segmen pasar, tren industri, dan keunikan dari masing-masing merek yang mereka miliki, seperti Wardah, Makeover, Emina, KAF, dan Biodev. Jika kita merujuk pada kerangka strategi generik dari Michael Porter, Paragon secara dominan menerapkan strategi diferensiasi. Artinya, mereka fokus pada penciptaan produk yang unik dan memiliki nilai tambah tersendiri di mata konsumen. Produk-produk Paragon tidak hanya unggul dari sisi kualitas dan teknologi formulanya, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai emosional seperti halal, etis, dan ramah lingkungan. Misalnya Wardah, dia membangun diferensiasi lewat citra sebagai pelopor kosmetik halal yang relevan dengan budaya masyarakat Indonesia. Kemudian Makeover, yang tampil dengan citra profesional dan juga edgy. Sementara Emina, yang membidik segmen remaja dengan desain yang lucu dan ringan. Meskipun fokus utamanya pada diferensiasi, Paragon juga melakukan pendekatan diferensiasi biaya terjangkau untuk memastikan produknya tetap dapat diakses oleh konsumen dari berbagai kelas sosial. Ini menjadi kombinasi unik antara kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Paragon mampu melakukan ini berkat efisiensi dalam proses produksi, skala ekonomi besar, dan pemanfaatan teknologi manufaktur modern. Strategi ini terbukti efektif karena memungkinkan Paragon untuk menjangkau pasar menengah ke bawah tanpa mengorbankan citra dan kualitas produknya. Hal ini menjadikan Paragon unggul di pasar massal maupun premium. Paragon juga menerapkan strategi fokus, terutama melalui segmentasi merek yang sangat terarah. Setiap merek yang mereka miliki menyasar segmen pasar yang berbeda dengan kebutuhan dan gaya hidup yang khas. Contohnya Wardah, yang menyasar wanita muslim urban. Kemudian Makeover, yang menargetkan pengguna profesional dan juga entusias di bidang make up. Kemudian ada Emina, yang menyasar remaja dan juga pelajar.
Sementara Kaf difokuskan pada kebutuhan grooming pria muslim. Strategi fokus ini memungkinkan Paragon untuk menciptakan pesan komunikasi, desain produk, serta strategi distribusi yang sangat spesifik dan tepat sasaran. Hal ini memperkuat kedekatan antara merek dan juga konsumen. Dalam ranah strategi variasi, Paragon menonjol dalam hal inovasi berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten menghadirkan produk baru, mengadopsi teknologi terbaru, serta menyesuaikan formula produk dengan kebutuhan kulit tropis masyarakat Indonesia. Inovasi juga terlihat dari respon cepat terhadap tren global seperti clean beauty, vegan produk, atau penggunaan bahan natural. Selain itu, mereka juga adaptif dalam menyesuaikan desain dan kampanye marketing agar selalu relevan di era digital, terutama melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer kecantikan. Paragon juga mempraktikkan strategi variasi berupa portofolio multimerek atau yang disebut dengan multi-brand strategi. Strategi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memasuki berbagai segmen pasar tanpa membatasi diri pada satu identitas merek saja. Dengan portofolio merek yang beragam, Paragon bisa menangkap peluang di pasar massal hingga premium, dari skincare hingga produk perawatan pria. Diversifikasi portofolio juga menjadi mitigasi risiko, karena penurunan kinerja di satu merek bisa ditopang oleh peningkatan kinerja merek lainnya. Strategi ini terbukti sukses dalam menciptakan loyalitas merek di masing-masing segmen target. Salah satu elemen penting dalam strategi tingkat bisnis Paragon adalah optimalisasi rantai nilai atau strategi value chain. Mereka mengintegrasikan proses dari hulu ke hilir, mulai dari riset, formulasi, produksi, hingga distribusi yang efisien dan terstandar. Selain itu, Paragon juga aktif melibatkan konsumen dalam proses pengembangan produk melalui survei pasar, kampanye digital, dan komunitas loyal. Strategi ini menciptakan hubungan emosional yang kuat antara brand dan juga pengguna, sekaligus memberikan insight berharga untuk inovasi berikutnya. Paragon tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga menjadi pendengar aktif bagi konsumen mereka. Dengan kombinasi strategi generik dan variasi yang terintegrasi, PT Paragon Technology and Innovation telah membuktikan diri sebagai pemain yang kuat dan adaptif di industri kosmetik Indonesia. Strategi diferensiasi yang tajam, efisiensi biaya, fokus segmen yang jelas, serta keberanian untuk terus berinovasi menjadikan Paragon tetap relevan dan unggul di tengah persaingan yang ketat. Kedepannya, Paragon akan semakin memperkuat transformasi digital, memperluas pasar global, dan mengembangkan ekosistem brand yang berorientasi pada keberlanjutan. Strategi tingkat bisnis yang mereka bangun bukan hanya soal bersaing, tetapi juga soal menciptakan nilai dan dampak yang nyata bagi masyarakat. PT Paragon Technology and Innovation menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan lokal bisa bersaing secara global. Dengan strategi yang terarah, inovasi berkelanjutan, dan semangat untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, Paragon bukan hanya membangun bisnis, mereka membangun harapan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, kecantikan sejati selalu dimulai dari niat yang baik.